Shalom, selamat sore ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali pada sore hari ini sama-sama kita bertemu di dalam kasih dan di dalam kebenaran Tuhan. Bapak pada sore hari ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita yakin dan percaya di situasi yang tidak menentu seperti ini, ada Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang menjadikan perisai dalam hidup kita. Hujan terus menerus, banjir di mana-mana, tapi Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda, dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus kita sama. Dia yang luar biasa, Dia mengasihi kita semuanya. Ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini renungan pada sore hari ini terambil judul yaitu kasih mula-mula. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mari kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Bapakku yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada sore hari ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mendapat apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami yang memberitakan firman-Mu, ajar kami yang mendengarkan firman-Mu untuk lebih tenang dan bisa menangkap apa yang menjadi mau-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih urapan-Mu yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan dari kita. Kasih mula-mula itu selalu mencintai hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya itu kita merasakan ada terang dan ada kekuatan yang baru. Hadirnya Tuhan itu bukan hanya nyanyi dan lip service saja, kita nyanyi muji Tuhan hanya sebagian itu saja, tapi tidak. Karena yang penting adalah hati yang mencari wajah Tuhan. Kita selalu ingin dan dekat dengan Tuhan. Rasanya apabila kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu adalah merasa seperti kita itu kangen dengan pasangan kita, pacar kita dahulu. Jadi rasanya kangen untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Itu adalah kasih yang mula-mula terhadap Tuhan. Kita ingin selalu dekat selalu dengan Tuhan. Kasih itu akan bisa membuat menjadi lebih besar lagi. Itu yang Tuhan cari. Kasih yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin ingin dekat dengan wajah Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu mencela orang-orang yang telah kehilangan kasih mula-mula. Mungkin tidak ada lagi rasa kangen kepada Tuhan. Tidak ada rasa cinta kasih kepada Tuhan. Rasanya hambar. Artinya itu sudah kehilangan kasih mula-mula. Mari kita terus belajar. Mari kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kasih mula-mula tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian juga di dalam adanya pandemi seperti ini. Tuhan menginginkan itu gereja-gereja Tuhan itu semakin hari semakin bergerak. Menyelesaikan amanat agung yang sebelumnya itu Yesus sudah datang. Tuhan Yesus itu datang kembali. Tuhan akan bertanyakan kepada kita semuanya, apakah kita sudah menjalankan amanat agung itu. Hari ini, ibu-ibu, pesan Tuhan itu kembali kepada kasih yang mula-mula. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus Yesus Tuhan kita. Sang mempelai pria itu akan datang segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri kita kembali dengan kasih yang mula-mula itu. Ayo, mungkin kita mengira bahwa dengan melayani Tuhan, tambah pelayanan, tambah mengasihi Tuhan, itu mengasihi Tuhan ke gereja, memberi persembahan,
itu adalah sudah merupakan kasih mula-mula, tapi tidak. Karena itu hanya manifestasinya saja ibu-ibu, bukan akarnya. Tuhan menginginkan hati kita. Hati kita apakah benar-benar itu masih mempunyai kasih mula-mula, yang kangen, sayang, rindu akan kehadiran Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Mari belajar kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu adalah mengasihi hadirat Tuhan. Saat kita ke gereja perlu bertemu jemaat, benar. Kita perlu bertemu dengan firman Tuhan dari hambanya, benar. Tapi saat kita di rumah, kita sendiri, ada jam-jam doa, mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita itu cinta sama Tuhan, taruh jam-jam doa dan penyembahan itu sebagai harapan kita, sehingga kehadiran-hadirat Allah ini loh yang akan membuat hidup kita ini semakin dekat, semakin rindu kepada Tuhan. Oke ibu-ibu, yang pertama tadi kasih mula, hadirat Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Yang dua, mengasihi firman Tuhan. Mengasihi firman Tuhan dengan apa? Baca firman, lakukan firman. Setiap hari paling tidak 1 pasal, 2 pasal kita baca, bangun tidur, mau tidur, kita dekat, karena firman itulah pelita bagi hidup kita masing-masing. Tanpa firman kita tidak bisa apa-apa. Firman itulah kekuatan bagi kita. Kita mungkin ada bacaan-bacaan yang kadang memang tidak kita mudah untuk kita pahami, tapi wajib kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita biasakan untuk membaca firman itu pagi, bangun tidur dan malam. Ajar itu di dalam kehidupan kita, ajar untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga ini semua merupakan kebiasaan di dalam rumah tangga kita ya ibu. Yang ketiga yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Mari kita mengasihi jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa mulai dengan mengasihi sesama manusia. Kita lihat di sini sekeliling kita pada kebanjiran. Bagaimana kepedulian kita? Bagaimana kita bisa memberi kita walaupun kita tidak punya dengan kasih. Kita mendoakan mereka. Itu juga mengasihi jiwa-jiwa. Banyak sekali jiwa-jiwa di sekeliling kita yang masih belum percaya Tuhan, masih belum mengenal Tuhan. Mari kita mengasihi jiwa-jiwa itu. Kita berdoa terus dan terus buat jiwa-jiwa ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tidak didasarkan dengan kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan kita itu harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya kita itu akan dikeluarkan dalam kerajaan Allah. Sungguh tragis. Mari ibu-ibu kita tetap dekat dengan kasih mula-mula. Pertama, rindukan hadirat Tuhan. 2, firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan. Yang ketiga, mengasihi jiwa-jiwa. Itu tanda kita itu mengasihi, tetap teguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Ingat ya ibu-ibu, jangan jauh dari kasih mula-mula, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Demikian ibu-ibu renungan firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini. Semoga renungan pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi saya pribadi, maupun bagi kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa tetap kobarkan kasih mula-mula di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.